Salam sepak bola, salam sehat dan damai sejahtera untuk kita semua. Kembali di ruang sepak bola Paulus Sutrisno Regen. Kita masih mengupas berkaitan dengan kepengurusan PSSI. Dalam hal ini, dengan terbentuknya dan terpilihnya pengurus PSSI periode 2023 sampai dengan 2027 masih terdapat muka-muka lama, khususnya di members of executive, di mana ada 12 orang dengan perincian 6 orang muka-muka baru dan 6 orang muka-muka lama. Dalam artian sebenarnya, dengan pengurusan baru ini ibaratnya sampulnya aja yang baru, tetapi konten masih ada yang lama. Sesuai moto dari Erick Thohir, bahwa di pengurusannya dia akan bersih dan berprestasi. Mari kita lihat untuk selanjutnya, karena dari profil-profil kepengurusan yang ada perlu untuk diketahui dari segi pengalaman, khususnya mereka di dunia sepak bola. Karena pengurusan yang baru ini terdapat orang-orang yang memang beragam, seperti ada dari pemerintahan, pengusaha, politisi, pemilik klub, dan juga ada purnawirawan dan polisi aktif. Tidak melihat adanya dari mantan pemain, khususnya pemain nasional yang ada di pengurusan Erick Thohir ini. Karena kita ketahui memang ada nama calon mantan pemain nasional yang dalam hal ini terdaftar di calon untuk wakil ketua umum, yakni Bambang Pamungkas dan Bunario Astaman. Sedangkan di sisi members of komite eksekutif dapat satu nama, yakni Yayan Tumena. Dan kita sebenarnya sangat mengharapkan ada ex pemain, terutama pemain nasional, ex pelatih, ataupun ex wasit yang memang menjadi pengurus khususnya di PSSI.
Saya pernah bertanya kepada salah seorang mantan pemain nasional, kenapa tidak berminat untuk menjadi pengurus PSSI, khususnya di anggota komite eksekutif. Dia sambil ketawa menjawab, ya kita tidak ada cuan di sini adalah uang, semuanya pakai uang, serba uang. Ya, dan inilah image yang memang terjadi khususnya apabila pemilihan yang memang dalam hal ini banyak calon, walaupun tidak sesuai bidang atau pengalamannya, tetapi rupanya di PSSI ada sesuatu yang dicari. Paling tidak namanya akan populer, karena sepak bola adalah sangat digandrungi di Indonesia. Rupanya para voters yang berjumlah 86 perwakilan tidak menjatuh pilihan khususnya kepada para mantan pemain nasional. Terutama kita bisa melihat di eksekutif komite yang dari 83 calon selanjutnya menjadi calon tetap 55 dan terpilih 12 orang. Walaupun di situ ada nama ex pemain nasional Yayan Tumima, tapi yang terpilih, yang itu saya katakan, yang belum pernah merasakan sebagai pemain bola, tapi sebagian memang pernah mengalami pengalaman sebagai pengurus, bahkan pemilik klub. Untuk itu kita juga harus mengetahui latar belakang dan profesi 15 pengurus eksekutif komite PSSI yang baru saja terpilih, dan juga ada 6 pengurus lama. Yang pertama, Ketua Umum Erick Thohir. Kita ketahui Erick Thohir berlatar belakang sebagai pengusaha dan pengurus olahraga. Pria berusia 52 tahun, juga menjadi saat ini Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia sejak 2019. Di dunia sepak bola nasional, Erick Thohir pernah menjabat sebagai pengurus dari Persija di tahun 2000-an dan juga wakil komisaris utama Persib di tahun 2009 dan 2019. Zainuddin Amali, wakil ketua umum, adalah politikus Partai Golkar asal Gorontalo, ditunjuk sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora RI sejak 2019. Menpora selalu mensupport dan mendukung, dan boleh dikatakan sepak bola khususnya PSSI menjadi anak emas, dan saat ini Menpora
Zainuddin Amali akan fokus mengurus sepak bola dan akan lengser di jabatannya sebagai Menpora. Ratu Tisa Destria, Wakil Ketua Umum, namanya mulai dikenal sejak menjadi Direktur Kompetisi Indonesia Soccer Championship dan juga menjabat sebagai Direktur Kompetisi dan Operasional PT Liga Indonesia Baru tahun 2017. Ratu Tisa juga pernah sebagai Sekjen PSSI 2017-2020 sebelum memilih mundur. Ia juga adalah anggota Komite Eksekutif dari AFC pada 2019, 2020 dan Wakil Presiden AFF Asian Football Federation pada tahun 2019-2023. Para anggota Eksekutif Komite PSSI Muhammad adalah anggota Exco yang termuda berusia 31 tahun dan dia adalah CO Chief Executive Officer dari Putra Delta Sidoarjo Klub Liga 2 dan juga manajer dari PSMP Mojokerto Putra, klub yang terlibat skandal dugaan match fixing di babak 8 besar Liga 2 2018. Putra Delta Sidoarjo juga menjadi tim yang menolak Liga 2 untuk kompetisi dilanjutkan. Eko Setiawan, pengusaha muda asal Bojonegoro, Jawa Timur. Dia adalah owner dari klub Liga 3 Parmel FC. Parmel FC pernah disebut sebagai tim kontroversial lantaran diuntungkan wasit ketika berkancah di Liga 3 musim lalu. Tak kalah mendapatkan kemenangan WO atas Persikota Tangerang. Arya Mahendra Sinulinga adalah bawahan dari Erick Thohir yang menjadi staf khusus Menteri BUMN RI. Dia juga sebagai pendiri Karo United, klub yang berdiri di tahun 2019 dan memulai kiprahnya di Liga 3 hingga promosi ke-32 musim ini. Hairul Anwar adalah anggota Komdis PSSI di era Muhammad Iriawan. Dia juga tercatat pernah sebagai Direktur dan General Manager PSIS Semarang pada tahun 2010. Yang berikut Rudi Yulianto adalah Purnawirawan Mayor Jenderal TNI. Dia adalah mulai dikenal sebagai manajer PS TNI yang telah berubah menjadi sebagai Persikabu 1973. Belakangan setelah pensiun, Rudi Yulianto hijrah ke Borneo FC dan
menjadi manajer tim per musim ini. Yang berikut adalah Sumardi, adalah polisi aktif, pria berpangkat komisaris besar polisi, adalah direktur lalu lintas Polda Bengkulu sejak 2021. Sumardi juga menjabat sebagai manajer dan CEO dari Bayangkara FC yang mengantar tim berjulukan The Guardians itu sebagai juara Liga di tahun 2017, Liga 1 di tahun 2017. Belakangan beliau merupakan tim manajer Timnas Indonesia. Ahmad Riyad, anggota Exco PSSI yang hangat dibicarakan karena dia cukup counter attack untuk diminta mundur secara rekomendasi dari tim gabungan independen pencari fakta. Apa yang dia katakan itu adalah rekomendasi, saran untuk mundur dan tidak mutlak. Dia juga, Ahmad Riyad adalah orang lama di PSSI, di Komite Banding PSSI tahun 2011-2015, Komisi Arbitrase 2015-2019, anggota Exco 2019-2023. Yuni Rahman telah 3 kali menjabat sebagai anggota Exco, tahun 2016-2020, kedua 2019-2023, dan yang sekarang 2023-2007. Yuni Rahman berkecimpung di dunia politik dan dia merupakan Ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Siak Riau pada tahun 2020. Hendry Irawan, belakangan Hendry Irawan sangat aktif di lingkungan PSSI, pengusaha batubara, itu juga sebagai manajer Timnas Indonesia. Hendry adalah CEO dari Mitra Kukar, klub Liga 3 yang pernah berada di Liga 1. Pria asal Kutai Kartanegara itu menjadi komisi anggota AFC tahun 2020-2023. Hasnur Yadi Sulaiman, dia adalah pria asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan, anggota Exco 2019-2023 hingga CEO Barito Putra dan pemilik owner dari Barito Putra. Juga sebagai anggota DPR RI tahun 2019-2014, 2019-2024, dan juga menjadi pengusaha dan komisaris dari Hasnur Group. Yang berikut Vivin Chayani, satu-satunya wanita dalam anggota Exco PSSI. Sosok berusia 49 tahun, orang lama Exco tahun 2019-2023. Mantan pemain basket asal Surabaya, Jawa Timur ini pernah ikut di SEA Games. Peter Tanuri juga menjadi Exco PSSI 2019-2003, owner dari Bali United ini. Peter juga pengusaha berpengalaman dengan bisnis yang banyak, terjadi holding, dan dia Bali United adalah satu-satunya klub yang sudah go public di Indonesia. Mantan Wali Kota Solo FX Hadi Rudiatmo, atau lebih dikenal dengan
FX Rudi yang diisukan sekarang akan menjabat sebagai Menpora menggantikan Zainuddin Amali. Seperti diketahui, dia mempunyai pengalaman sebagai manajer hingga pengurus di Persis Solo dan juga mantan anggota Komite Normalisasi PSSI saat pembenahan dualisme otoritas tertinggi sepak bola Indonesia di tahun 2011. Kalau ingin sepak bola kita bersih, ganti semua pengurus PSSI. Jangan hanya ketuanya saja, ungkap FX Rudi beberapa waktu yang lalu. Yang dalam hal ini meminta agar Erick Thohir sebagai ketua umum total mengganti pengurus lama dengan pengurus yang baru. Ada pengamat sepak bola yang mengatakan PSSI hanya ganti sampul, tetapi isi kontennya masih ada muka-muka lama.